Guys, di video kali ini gue bakal kasih tau kalian info yang penting banget nih bro. Sekarang tuh udah ada smartwatch yang baterainya bisa tahan sampai 21 hari guys. Punya lebih dari 100 mode olahraga, termasuk untuk golf, trail run, ada free dive, dan juga hiking. Terus untuk fitur kesehatan profesionalnya nih guys, kayak misalkan EKG, HRV, sampai hasil analisis jantung juga ada bro. Bahkan ya, smartwatch ini juga udah kompatibel dengan semua OS guys, termasuk iOS dan juga semua Android bro. Kedengarannya mungkin memang mustahil banget ya guys, tapi realnya smartwatch-nya ini udah ada di pergelangan tangan gue guys. Yap, ini adalah Huawei Watch GT6 Pro yang makin kesini harus diakuin kalau smartwatch ini guys makin jadi yang paling komplit dengan harga yang paling terjangkau. Buat lo semua nih yang nggak percaya soal klaim dari gue barusan guys, gue bakal share ke kalian secara singkat hasil komparasi yang sempat gue lakuin beberapa hari lalu nih antara Huawei Watch GT6 Pro ini guys dengan dua flagship smartwatch yang lain, yaitu Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 dan juga Apple Watch Ultra 2. Terus biar beda dari video komparasi GT5 Pro yang sebelumnya, kali ini guys, gue sekalian bakal bandingin dengan satu smartwatch Garmin Forerunner 970 juga. Oke, pertama kali kita bakal mulai dari desainnya dulu. Seperti yang kalian lihat ya, Apple Watch Ultra 2 ini guys, kesannya tuh kayak rugged banget gak sih? Sementara Garmin Forerunner itu lebih sporty, yang menurut gue ini malah agak kaku buat dipakai sehari-hari. Tapi kalau untuk jam yang paling cocok buat tampilan casual harian, ya gue rasa Huawei ini udah paling oke banget guys. Karena Samsung tuh sayang banget ya nggak nyediain varian strap lain, selain strap bergerigi kayak gini. Jadi kesannya tuh malah cenderung masih ke arah sporty daripada casual. Sementara Huawei di sini ngasih semua opsi, mulai dari yang bisa dipakai casual, yang strap karet buat olahraga juga ada, atau yang mewah sekalipun dia juga nyediain guys. Tentunya keempat smartwatch ini sebenarnya juga ngasih kombinasi yang terbaik ya, antara material titanium yang ringan tapi super kuat, plus sapphire glass yang bikin layarnya tuh nggak gampang lecet meski dipakai di medan ekstrim sekalipun. Tapi kalau secara bobot, harus diakuin memang Garmin yang paling ringan guys. Wajar aja sih ya, mengingat Garmin emang kategori udah sportwatch, bukan smartwatch pada umumnya bro. Terbukti nih, dari tampilan UI-nya tuh kelihatan paling basic kalau kita bandingin sama smartwatch zaman sekarang. Terus buat kondisi pemakaian di luar ruangan, di sini kelihatan kalau keempat smartwatch ini tuh udah nyaman banget buat dipakai beraktivitas di luar ruangan. Ya meskipun gue nggak nemuin angka pasti peak brightness dari si Garmin ini berapa. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari performa layarnya yang setara dengan 3 smartwatch lain yang sama-sama udah di 3000 nits, kayaknya sih peak brightness si Garmin ini nggak bakal jauh beda harusnya bro. Kemudian kalau soal pilihan dan juga jumlah watch face-nya, ya jelas banget ya Huawei ini menang telak guys. Karena jumlahnya tuh ada banyak banget sampai total lebih dari 30.000 watch face. Bahkan yang free ini juga banyak banget loh. Jadi pilihannya tuh lebih fleksibel ya, mulai dari yang sport sampai yang formal. That's why kalau urusan smartwatch yang gak cuma tangguh buat dipakai di outdoor guys, tapi juga tetap elegan buat dipakai sehari-hari. Entah kenapa memang gue prefer gitu ya untuk pilih si Huawei Watch GT6 Pro ini guys. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke mode dan juga fitur olahraga yang ditawarin sama keempat jam tangan pintar ini bro. BTW karena ini semua seri atas dari brand masing-masing, mode olahraga standar kayak misalkan lari, renang, sepedaan, dan lain-lain udah pasti ada. Tapi kalau kita ngomongin masalah detail, ini lain cerita bro. Contohnya kayak fitur running yang sekarang mulai jadi favorit banget. Nah di sini gue juga udah ngetes langsung ya keempat jam ini buat dipakai lari secara bersamaan. Buat kita bandingin data jarak, kemudian heart rate, dan juga akurasi tracking maps-nya tuh kayak gimana. FYI aja nih guys, untuk bagian maps di atas kertas Huawei ini bakal lebih unggul karena udah pakai dual band dengan 6 satelit. Sementara yang lain itu masih dual band 5 satelit aja. BTW di sini gue udah import rute yang direkam sama masing-masing smartwatch ke dalam Google Earth Pro-nya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Untuk garis hitam itu Garmin, untuk kuning itu Apple, merah Huawei, dan biru buat Samsung. Hasilnya guys, entah kenapa rute yang direkam itu sama Garmin kelihatan paling keriting banget kayak gini ya. Sementara untuk Samsung dan juga Apple itu terkadang stabil, kadang enggak. Terus kalau dilihat dari garisnya sih, emang Huawei ini kelihatan yang paling stabil bro. Cuman ini gue belum bisa ngomong Huawei yang paling stabil banget ya. Karena gue juga nggak ada alat benchmarknya guys. Tapi kalau kita lihat berdasarkan spek Huawei yang udah pakai dual band 6 satelit tadi, sementara yang lain tuh masih dual band 5 satelit, ya harusnya ini valid sih bro. Sementara buat data lain kayak misalkan average BPM ataupun heart rate, ini juga udah sama hitungannya guys. Nah kalau untuk average pace, Samsung memang beda dikit nih, dimana dia tuh ngitung kalau gue bisa dapetin di pace 9. Sementara di Garmin, Huawei dan juga Apple itu mirip-mirip di pace 10. Terus masalah jarak juga Samsung agak beda sedikit nih guys. Dimana dia ngebaca jarak lari gua itu sampai 3,51 km. Sementara yang lain ini mirip-mirip.
Apple di angka 3,39 km, Garmin di angka 3,42 km, dan Huawei di angka 3,43 km. Nah, biar aci ya, untuk benchmark heart rate-nya, di sini gue pakai heart rate meter yang gue tes sambil lari di treadmill. Hasilnya guys, kalian bisa lihat sendiri. Kalau pas Garmin, itu kelihatan banget angkanya agak miss sekitar 1 poin, di angka 115 BPM. Di saat Huawei ini memang lebih akurat ya guys, di angka 114 BPM. Terus pas kita bandingin juga nih sama Samsung, ya meskipun awalnya agak sedikit selisih, tapi di akhirnya itu terbilang lebih akurat, di angka 125 BPM. Sementara pas dibandingin dengan Apple Watch, di saat Huawei ini selisih 1 angka, di angka 115 BPM, Apple Watch itu selisihnya 2 angka, di angka 117 BPM. Overall, menurut gue sih ini tipis-tipis ya guys, cenderung akurat juga, karena memang selisihnya tuh cuma 1-2 poin doang. Terus kalau soal jarak, gue juga mengukur akurasi pembacaannya pakai measuring wheel guys, kayak gini. Hasilnya, untuk jarak 100 meter yang dibaca sama measuring wheel, Huawei dan juga Apple itu kebaca akurat di angka 100 meter. Sementara Samsung dibaca 80 meter, bahkan Garmin, ini gue nggak tahu kenapa, cuman ngebacanya 60 meter aja. Selain itu buat kalian yang hobi goes tapi pengen monitoring data secara profesional, kalian itu udah nggak perlu lagi ribet harus pakai power meter, terus masang baik komputer di stang, sampai pakai heart rate strap segala. Padahal udah pakai smartwatch sekelas Garmin. Dan selain ribet guys, harganya pun juga lumayan bikin kantong kalian kering nih. So daripada ribet dan juga mahal, Huawei Watch GT6 Pro ini jadi solusi all-in-one banget buat kalian para pesepeda bro. Karena jam tangan ini tuh bisa langsung nampilin data heart rate dan juga speed, menggantikan heart rate step ataupun speedometer tambahan yang kalian biasa pakai. Terus yang paling canggih lagi ya, Huawei juga punya fitur virtual power. Sebuah industri first ever cycling virtual power smartwatch yang bahkan belum ada di Apple Watch Ultra 2 dan juga Samsung bro. Artinya kalian tuh bisa tahu data power tanpa harus pasang power meter yang mahal bro. Semua data tersebut juga bisa dilihat langsung loh di jam tangan dan juga di smartphone kalian yang terhubung nih. Dimana ini bisa ngegantiin fungsi layaknya by komputer profesional. Dan yang paling penting lagi nih ya, harganya bro. Ini jauh lebih terjangkau banget. Terus buat lu semua nih ya, yang hobi banget main padel anak zaman now, sepengalaman gue sih ngubek-ngubek keempat jam tangan ini, cuman Huawei dan Garmin yang punya fitur ini. Sementara di Apple Watch, itu kalian butuh app third party gitu loh guys. Kayak misalkan Padel Score Tracker, sama kayak di Samsung. Jadi buat lo semua nih yang hobi main padel dan gak mau bayar langganan buat monitoring aktivitas padel kalian, gue rasa pilihan yang paling terjangkau ya ini nih, Huawei Watch GT6 Pro bro. Kemudian yang menarik lagi nih ya, di sini juga ada mode trail run-nya juga nih yang punya beberapa kelebihan. Mulai dari bisa import rute GPX, KML, dan TCX secara langsung dari Komoot, ada zoom navigation yang mulus juga nih guys, offline dan contour maps, sampai real-time slope dengan pace correction-nya juga ada. Nah, fitur ini adalah fitur yang sama ya, yang kayak ada di Garmin. Terus buat lo semua nih yang hobi golf, seperti yang sebelumnya guys, kalau Huawei Watch GT6 Pro ini juga masih punya lebih dari 15.000 global golf maps. Lengkap juga nih dengan panoramic views, ada juga obstacle detection, digital scorecard, bahkan sampai half scoring report juga ada. UI-nya juga sekarang lebih upgrade ya, dengan ada 3D vector map yang bisa di zoom infinitely. Beda nih kayak di Apple Watch dan juga Samsung, yang butuh aplikasi pihak ketiga plus harus subscribe alias berbayar bro. Sementara di Garmin juga masih butuh download aplikasi Garmin Golf ya. Terus secara fitur dan juga maps-nya, ini juga tergolong minim kalau kita compare sama si Huawei. Kemudian untuk diving, Huawei Watch GT6 Pro ini guys, kembali lebih unggul. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena jam tangan ini udah support yang namanya fitur Diving Pro Level, yang dilengkapi juga sama sertifikasi EN 13319 untuk ketahanan air profesional. Yang artinya guys, Huawei Watch GT6 Pro ini tuh bisa mendukung sertifikasi PADI, SSI, dan juga AIDA sampai ke level tertinggi bro. Selain itu fitur-fitur yang ada di dalamnya kayak misalkan auto dive detection, kemudian ada apnea training, hover timing, sampai surface interval yang bisa diakses secara gratis pula bro. Sementara Apple Watch Ultra 2 itu sebenarnya punya fitur yang sama, tapi harus via app Oceanic Plus yang berbayar guys. Terus kalau Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 guys, informasi yang gue dapetin itu sebenarnya bisa dibawa diving memang. Tapi sebenarnya itu tidak ditujukan untuk penyelam profesional guys, karena sertifikasinya itu nggak sama yang dimiliki Huawei. Sementara buat Garmin Forerunner 970 ini, kayaknya emang sama sekali nggak disarankan nih untuk aktivitas diving. Karena fitur berenang yang dikasih itu juga cuman berenang yang di permukaan aja gitu loh guys. Masih berlanjut guys, sekarang kita bakal geser ke bagian yang mungkin bakal jadi deal breaker banget nih buat sebagian orang, yaitu bagian ketahanan baterainya bro.
BTW ini gue disclaimer dulu ya guys, karena gue nggak mungkin mengatur keempat smartwatch ini untuk menjadi daily driver gue. Karena agak awkward ketika gue memakai empat-empatnya dalam satu hari di momen yang bersamaan gitu. Makanya di video kali ini gue bakal sajikan ke kalian data pengurangan baterai dari keempat smartwatch ini bro. Nah di sini gue sempat iseng ya nyobain fitur outdoor cycling di semua smartwatch ini secara berbarengan selama 1 jam lebih. Hasilnya, baterai Samsung dan juga Apple itu berkurang 10%, Garmin berkurang 6%, sedangkan Huawei ini cuma berkurang 4% aja bro. Sebenarnya data tadi nggak mengagetkan banget ya, karena berdasarkan spek yang tertera di website aja, Apple Watch Ultra 2 itu sebenarnya cuma bisa bertahan selama 36 jam untuk pemakaian normal. Lalu Samsung di angka 100 jam untuk pemakaian maksimal, itu pun kalau pakai power saving mode. Jadi untuk pemakaian normal, bisa jadi bakal lebih cepat habis lagi nih baterainya. Terus untuk Garmin, klaim di website mereka sih bisa bertahan sampai 15 hari untuk settingan default. Tapi di mode activity-nya aktif, baterainya tuh cuma bisa bertahan maksimal di angka 26 jam doang. Sementara Huawei, seperti smartwatch mereka yang sebelum-sebelumnya guys, kalau masalah baterai ini nggak bakal ada yang ngalahin banget. Bahkan kalau di seri sebelumnya itu diklaim bisa sampai 14 hari pemakaian, sekarang bro jadi lebih awet banget nih, nyampe 21 hari pemakaian loh. Lanjut, karena ketiga jam ini yang kita bahas adalah smartwatch, jadi sekarang gue bakal move untuk membahas masalah fitur kesehatannya bro. So, secara keseluruhan ya, menurut gue sih Apple dan juga Samsung pada dasarnya udah punya semua basic health tracking yang diperlukan. Tapi memang ada beberapa hal yang mereka belum sentuh. Sementara Garmin nih, meskipun detail banget di Sport Metrics, tapi soal health insight itu nggak begitu komprehensif bro. Ya gue rasa wajar ya, karena peruntukannya emang sebagai sport watch doang. Sementara buat Huawei Watch GT6 Pro ini guys, bisa dibilang paling lengkap nih. Selain punya fitur-fitur basic kayak misalkan monitoring detak jantung, kadar oksigen dalam darah, skin temperatur, menstrual cycle, serta beberapa fitur standar yang juga ada di Samsung dan juga Apple, kayak misalkan HRV, pulse wave arrhythmia yang sudah CE certified, dan fitur ECG guys yang penting banget buat ngecek kondisi jantung. Nah, Watch GT6 Pro ini punya fitur eksklusifnya tuh, yaitu arterial stiffness detection yang nggak dimilikin sama Apple dan juga Garmin. Samsung sih sebenarnya juga punya ya fitur serupa, tapi dengan nama vascular load, yang disayangkan banget itu datanya bisa muncul setelah 3 malam. Terus selain itu guys, di Huawei juga punya fitur sleep breathing awareness buat pantau kualitas tidur kita secara detail nih. Kemudian kalau kita bicara soal insight nih ya, Huawei GT6 Pro tuh punya health insight yang bisa kasih ringkasan multimetrik dan juga 2D emotional well-being buat ngukur kondisi emosional kita secara otomatis nih guys. Dan bahkan itu bisa digambarkan pakai avatar hewan lucu kayak gini bro. Tapi Apple dan Samsung pun sebenarnya punya ya fitur yang mirip kayak gini guys. Cuman agak ribet banget karena harus record datanya tuh secara manual kayak ngisi kuesioner gitu bro. So, pada akhirnya kita harus mengakui ya guys, kalau ketiga smartwatch flagship ini memang Doski itu punya kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing bro. Sebagai contoh, Apple dan juga Samsung ya memang unggul di ekosistem yang terintegrasi dengan smartphone mereka. Tapi sayang banget nih ya, daya tahan baterainya jauh lebih tertinggal bro. Sementara untuk Garmin yang emang harus diakuin jago banget dalam urusan tracking data olahraga secara mendetail, namun kalah nih dari segi desain dan juga fitur kesehatannya. Tapi beda cerita ya guys, sama si Huawei Watch GT6 Pro ini. Yang menurut gue sih, ini hadir sebagai gabungan fitur terbaik dari semuanya bro. Karena jam tangan ini tuh punya desain yang premium dan juga elegan. Fitur olahraga pro level yang lengkap banget, kemampuan pemantauan kesehatan yang komprehensif menurut gue, dan yang paling penting, daya tahan baterainya yang super awet banget nih. Apalagi yang paling menariknya nih ya, harganya tuh hanya sepertiga dari Apple Watch Ultra 2 dan gak sampai setengah harga dari Garmin Forerunner 970. Bahkan kalau kita bandingin sama Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 aja nih ya, harganya tuh masih jauh lebih terjangkau bro. So, buat lo semua yang tipikalnya orangnya tuh aktif dan serius banget pengen olahraga, tapi tetap peduli gitu ya sama style ataupun penampilan kalian tanpa harus buang duit banyak guys. Gue rasa Huawei Watch GT6 Pro ini bisa banget jadi pilihan. Kenapa? Karena Doski ini bisa nemenin lo latihan, kemudian bisa nemenin buat gaya sehari-hari, sampai bisa nemenin untuk kerja. Nah, seperti biasa buat lo semua yang tertarik pengen meminang ini smartwatch, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.